proporsinya itu pas. Aduh, ini nastar. Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channel Daslova Raditya. Akhirnya kue kering yang paling ditunggu-tunggu kalau pas lebaran tayang juga. Kita bikin nastar glowing. Gampang banget caranya dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. So buat yang udah penasaran gimana sih cara bikinnya dan apa saja bahan-bahannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita olah adalah selai nanasnya. Selai nanasnya kita pakai 400 gram. Kemudian ini akan saya cetak menggunakan sendok takar yang berukuran setengah sendok teh. Pastikan kalau nastarnya ini kadar airnya dikit supaya nanti si nastarnya itu nggak pecah-pecah. Kalau kadar airnya sedikit, dia bakalan gampang juga untuk dipulung kayak gini. Kalau menggunakan sendok takar setengah sendok teh ini, satu bulatan selai nanasnya itu beratnya adalah 4 gram. Kalau udah dibuletin, kemudian kita akan sisihkan, kita akan lanjut sampai semua selai nanasnya selesai. Kalau udah selesai semua, nanti tinggal kita ambil aja pakai tusuk gigi kayak gini. Tapi sebelum itu ini akan kita sisihkan, kita simpan dulu di dalam kulkas. Lanjut kita bikin adonan nastarnya. Bahan-bahannya udah saya siapin semuanya. Yang pertama di sini ada 125 gram butter atau mentega, kemudian ada 125 gram margarin, 60 gram gula halus. Kalau misalkan nggak ada, bisa pakai gula pasir kemudian dialusin dengan blender. Selanjutnya di sini kita pakai 2 butir kuning telur. Untuk bahan keringnya kita gunakan 25 gram susu bubuk, 50 gram tepung maizena, dan 350 gram tepung terigu protein rendah. Lanjut kita ke cara membuatnya. Pertama untuk bahan keringnya kita akan satuin semuanya jadi satu. Mulai dari tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Supaya nanti ketika kita campurkan semua bahan keringnya itu tercampur rata. Kalau udah kita aduk rata, kita sisihin dulu. Lanjut kita siapin bowl besar. Kemudian di dalamnya akan kita masukkan butter dan juga margarin. Lalu ini akan kita aduk aja menggunakan whisker. Kita aduk dulu sebentar sampai si margarin dan butternya itu tercampur rata seperti ini. Kalau udah, baru masukkan si gula halusnya. Gula halusnya kita ayak terlebih dulu karena biasanya gula halus itu ada yang bergerindil dikit gitu kalau kena angin. Jadi kita ayak supaya nanti ketika kita mencampurkan dengan mentega dan margarin, dia tidak ada yang bergerindil. Kalau udah, kemudian ini akan kita aduk rata sampai dia mulai sedikit pucat dan halus. Jangan sampai pucat banget, jangan sampai mengembang banget supaya nanti si nastarnya itu nggak melebar. Oke, kalau udah selesai, udah seperti ini teksturnya, kemudian kita akan lanjut untuk memasukkan kuning telurnya. Kuning telurnya akan kita aduk sampai rata aja seperti ini, nggak perlu terlalu kuat. Yang penting kuning telurnya itu benar-benar tercampur rata. Ini udah rata, udah selesai, langsung kita masukkan bahan kering yang udah kita satuin tadi. Tetap aja kalau kita mau masukin bahan kering harus banget diayak. Jangan langsung dimasukin semuanya, biar mudah untuk tercampur ratanya. Jadi cuma sepertiga dulu, kemudian kita aduk menggunakan spatula. Lalu di sini kita akan ayak bahan kering sisanya tadi. Untuk tepungnya, kalau misalkan teman-teman pakai tepung terigu protein sedang juga boleh sebenarnya. Kalau saya lebih suka menggunakan tepung terigu protein rendah yang baru dibuka dari kemasan. Jadi supaya nanti itu menghasilkan tekstur yang renyah dan lumer di mulut. Seperti info-info yang saya sampaikan sebelumnya, tepung terigu protein rendah itu juga memiliki daya serap air yang rendah. Jadi itu bikin kue kering kita itu memiliki daya simpan yang lama. Nggak perlu diulen yang kuat banget, pokoknya dia sampai tercampur rata aja kayak gini. Kalau udah seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita pulung. Tapi sebelum itu kita harus siapin dulu loyang yang udah dialasin dengan baking paper seperti ini.
Dan juga kita akan panasin ovennya di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15-20 menit atau sampai suhu di dalam ovennya itu stabil. Langsung kita cetak untuk adonan nastarnya. Di sini untuk mencetaknya saya menggunakan sendok takar berukuran 1 sendok teh. Jadi untuk bagian luarnya saya menggunakan 1 size di atas selai nanas. Untuk isian tadi adalah 4 gram ya. Dan untuk bagian kulitnya ini 1 sendok teh sekitar 6 gram, 6-7 gram. Jadi menurut saya ini ukuran yang pas. Untuk isiannya 4 dan untuk kulitnya itu 6. Kalau misalkan ingin selainya itu dikit aja, nggak perlu terlalu banyak, bisa dikurangin selainya, atau misalkan bagian kulitnya ini bisa ditambahin hingga 2 kali lipatnya. Misalnya ini isiannya 4, berarti untuk kulitnya itu 8 gram juga bisa. Tapi kalau di rumah lebih suka yang seperti ini, jadi bagian selainya itu 4 gram dan bagian luarnya adalah 6 gram. Sesuai yang teman-teman lihat tadi, gampang banget, tinggal kita ambil aja 1 sendok teh. Kemudian kita pipihin. Lalu untuk selai nanasnya kita akan ambil menggunakan tusuk gigi. Lalu kita masukkan ke bagian tengahnya. Kemudian ini kita tutup, dipulung-pulung, nanti hasilnya seperti ini. Sebenarnya lebih enak lagi kalau tidak menggunakan sarung tangan. Biasanya kalau menggunakan sarung tangan itu agak ribet kalau belum terbiasa. Pokoknya tangan harus cuci bersih aja. Kalau udah cuci bersih, baru bisa kita pulung-pulung kayak gini. Kalau menggunakan tangan, biasanya hasilnya bagian luarnya itu halus banget. Tapi menggunakan sarung tangan pun nggak apa-apa sih, hasilnya seperti ini. Nah, ini udah semuanya. Langsung aja kita panggang tanpa diolesin apapun nastarnya. Kita panggang dulu aja di rak bagian tengah. Di sini nastarnya akan saya panggang di suhu 120 sampai 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 30 sampai 40 menit atau sampai nastarnya itu udah matang semuanya. Jadi nggak ada bagian yang kuning-kuning, udah mulai memutih gitu dia. Sembari menunggu nastarnya matang, kita lanjutin untuk mulung nastarnya. Ini cara yang berikutnya, teman-teman bisa takerin dulu untuk kulit nastarnya. Jadi setelah diambil sebanyak 1 sendok teh, kemudian kita bisa isi dengan selai nanasnya. Kalau masih lama jangan lupa ditutup supaya adonannya itu nggak kering. Nanti kalau kering itu gampang rusak untuk bagian luarnya. 40 menit itu emang lumayan lama ya untuk mulung-mulung. Oke, ini semuanya udah selesai. Kemudian ini udah matang juga, kita akan angkat dan kita sisihkan. Sebenarnya tergantung, nggak harus selama 30-40 menit. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Kalau terlalu lama, nanti dia bakalan pecah. Atau misalkan suhu ovennya terlalu panas, dia bagian luarnya itu akan pecah gitu. Jadi kita gunakan suhu yang kecil aja untuk bikin kue kering itu. Yang penting dia itu harus benar-benar matang. Kalau udah matang, kemudian ini akan kita angkat, kita sisihkan. Udah selesai semuanya, lanjut kita ke bahan olesannya. Untuk bahan olesannya ini, teman-teman bisa gunakan 2-3 butir kuning telur. Lalu ada minyak sebanyak 2 sendok makan dan ada warna kuning tua. Untuk telurnya ini akan saya campur dengan minyak sebanyak 2 sendok makan. Kalau misalkan mau dicampur dengan kental manis juga boleh. Di sini saya akan coba kalau misalkan menggunakan minyak aja biar teman-teman tahu. Dibuat perbandingan sama olesan-olesan yang kemarin. Ditambahin juga dengan warna kuning tua sebanyak 5 tetes. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka pakai kuning telur, kental manis, dan juga minyak. Tapi ini akan saya pakai kuning telur dan minyak aja supaya teman-teman bisa tahu perbedaannya sama yang kemarin-kemarin. Untuk mengoleskan kuning telur ini harus benar-benar teman-teman pastiin si nastarnya ini udah dingin, jangan ketika lagi panas ya. Jadi ketika udah dingin baru teman-teman olesin. Tinggal kita olesin aja ke bagian atasnya atau mau semuanya juga boleh. Di sini saya olesin sebanyak 2 kali aja. Kalau biasanya saya akan oles 3 kali. Kalau di sini saya pakai 2 kali olesan aja. Tuh, baru 1 olesan udah glowing kayak gini ya. Pastikan si kuasnya ini dia nggak rontok ya. Dulu awal-awal banget saya bikin kue kering, saya nggak ngerti tuh kuasnya bisa rontok. Jadi nanti ke TBK, toko bahan kue, teman-teman bisa tanyain kuasnya ini rontok atau enggak gitu. Kalau udah sampai yang di terakhir, baru kita lanjut ke olesan yang kedua. Ini akan kita mulai dari awal yang tadi kita olesin. Jadi dia makin tebel gitu, makin kuningnya makin kelihatan.
Kalau 3 kali juga boleh, itu makin cantik lagi. Setelah kita oles ini bagian yang terakhir, ini akan kita diamin dulu sebentar aja 5 menit. Kalau udah 5 menit kita diamkan, baru ini akan kita panggang. Untuk memanggang bagian kuningnya itu sebentar aja. Panggangnya di suhu 120 derajat Celcius, menggunakan api atas dan bawah selama 10-12 menit. Sesuaikan aja sampai si bagian atasnya itu matang. Saya di sini suhunya pakai 120 derajat Celcius dan saya panggang selama 12 menit. Oke, ini dia udah jadi, udah mateng. Ini enak, harumnya itu harum nastar banget, cantik. Dia juga nggak pecah. Kita biarin dulu aja. Kita lanjut ke loyang yang berikutnya. Kalau udah, kemudian ini kita panggang. Nah, kalau misalkan yang udah matang tadi udah dingin, ini bisa kita masukkan ke dalam toples. Sebelum itu ini akan saya masukkan ke dalam cup nastar diameternya 5,5 cm. Saya pakai yang warna hitam. Dan di sini bisa kita masukkan ke dalam toples. Toplesnya saya menggunakan toples SN501. Tinggal kita masukin aja seperti ini ke dalam cupnya. Lalu bisa kita taruh di dalam toples. Biar simpannya itu agak lama, kita bisa kasih silika food grade. Jadi pastikan udah food grade. Kemudian bisa kita masukin di bagian atasnya kayak gini. Jadinya saya 3 toples dan masih ada sisa, dan ada beberapa yang udah dimakan juga. 3 toples ini kalau misalkan teman-teman mau jual juga bisa, tinggal kita kasih stiker aja di bagian atasnya. Dan bagian sampingnya jangan lupa untuk dikasih isolasi. Kasih sedikit lekukan dikit supaya nanti tuh nggak susah untuk cari isolasinya. Oke, ini dia udah jadi, gampang banget kan? Kalau kita bikin nastar itu siapin kesabaran, mulung aja. Kalau bahan-bahannya mencampur-campurnya mah cepet, tapi mulungnya itu harus sabar. Kita harus punya waktu, moodnya harus bagus, dan yakin bakalan jadi. Kalau udah jadi, ngabisinnya itu loh cepet banget. Oke, pasti udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin dan kita buka bagian dalamnya kayak gimana. Waktunya kita cicipin. Jadi satu toples itu beberapa macam ya beratnya. Ini semua beratnya ada di sini dan masih ada sisanya. Ini tadi udah dimakan 3. Nih sisanya. Jadi sekitar 9-an sisanya. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita lihat dulu bagian dalamnya itu kayak gimana. Kita belah aja nih tuh. Enak ini. Enak, ngobrol. Ini bagian dalamnya kayak gini nih. Enak banget tuh. Coba kita tuh, ngobrol banget. Enak. Waktunya sekarang anak-anak sama ayahnya yang cicipin biar tahu ekspresinya kayak gimana. Oke, ini dia udah jadi nastarnya. Ini resep yang paling ditunggu-tunggu netizen alam semesta kayaknya. Betul. Nah, ini nastarnya udah jadi 3 toples. Tapi tadi udah dijelasin kayaknya ya. Ini yang mana dulu yang dimakan nih? Terserah ya. Oke. Dari warnanya itu dia kuning banget pokoknya. Dari baunya, kuningnya itu cantik gitu ya, kayak yang bikin. Nggak berlebihan kuningnya. Oke. Kita coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Lembut banget. Saya kayak langsung habis gitu dan nggak seret. Kemudian isian selain nanasnya itu pas banget. Jadi kadang kan ada yang nastar yang satu butirnya itu kebanyakan selai nanas itu ada, tapi ini enggak. Proporsinya itu pas. Aduh, ini nastar.
langsung lumer, lembut. Kalau menggambarkan teksturnya udah itu aja, lumer, lembut, dan langsung serep. Ini kayaknya nggak tahan lama. Wait a minute. Nggak tahan lama gimana tuh? Nggak tahan lama untuk keberadaannya. Udah, siapa mau cicipin? Dari tadi udah ditunggu-tungguin banget nih sama anak-anak. Matangnya kebetulan malam ya. Aduh. Tadi gimana? Gimana Kak? Yummy. Aduh malu. Gimana Kak? Rasanya gimana, sayang? Kak. Ngomong. Nggak bisa, ya kan lagi makan. Buma, lihat. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Dibilang kan nggak akan bertahan lama ini keberadaan. Dia langsung Ini dek, lihat. Banyak dia hancur. Masukin semuanya. Tapi kakak kesempitan. Ini. Bukunya ya gak kuat. Yeay, jangan lupa apa? Jangan lupa Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nilai. Jangan nilai 100. Kakak mau coba lagi satu lagi. Oke. Jangan lupa Cobain. Dadah. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain untuk bikin kue nastar yang super lumer lembut kayak gini. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin kue nastar yang kayak gini nih, kinclong glowing kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain kue kering nastar, wajib banget.